memahami di dalam ayat-ayat yang lain, Ayat Yesus mana? Ayat menyatakan berapa? bahwa Coba Dia ayat dan mana? Bapa adalah Ya, satu. iya ayat berapa? Coba. Ayat berapa? Buka di Yohanes, Bang. Iya, ayat berapa? Yohanes berapa? Saya menjelaskan tadi pakai lengkap dengan nomor ayat dan Ya. nama ayat. Sekarang Anda Nah, berkata-kata berdasarkan asumsi. Ayo, ayat berapa? tidak. Ayo, ayat Kan berapa? tadi Iya, tadi ayat yang berapa? Abang Iya, pertanyakan ayat berapa? tadi, Aku dan Bapak adalah oh, Oten, diam. ayat Abang diam berapa? dulu. Ayat berapa? Aku dan Supaya kita Bapak jelas. adalah satu. Iya, ayatnya Iya. ayat berapa? Coba. Oke, saya mau menjelaskan dari apa yang kita perdebatkan tadi. Nanti saya sebut ayat yang ini, Bang. Tetapi yang tadi Aduh. saya jelaskan itu saya hanya Oke, mau saya bantu menjelaskan kamu, satu Oten. kata yang tadi Nah. Abang Oke. pertanyakan, kata hamba itu. Itu yang tadi Oke. saya jelaskan. Kalau kamu Maksud- tidak mampu untuk mencopas ayatnya, saya bantu. Ayatnya adalah Yohanes 10, 30 dan 38. Dikatakan dalam Yohanes 10, 30, aku dan Bapa adalah satu. Tetapi kau lanjutkan ke bawahnya. Bahwa adalah segala pekerjaan yang dia lakukan berasal dari Bapa. Ini kau baca lagi ke bawah. Ya. Jangan kau ambil aku dan Bapa adalah satu. Baca lagi turunan ke bawahnya. Oke. Bahwa ketika pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Allah, dia harus laksanakan itu. Oke, Ya. gantian. Sekarang gantian Bang RR dulu. Sekarang ini ada akun MR dulu. Mainkan akun MR. Mulut siapakah yang diterima si Jerry ini? Silakan. Saya rasa Mainkan aja, gibal terus. Ayo. Lanjut. udah kasih yang lihatnya. Soalnya satu aman, Bang. Aduh, saya aman. Gimana? Masih 100 orang pun Kan saya yang- terlalu aman, Bang. Waduh. Sekarang gini dulu Jerry. Ya, Bang. Siapa yang berani memerintahkan Tuhan? Jawab. Tidak ada Jawab. yang berani memerintah. Nah, makanya Yesus itu bukan Tuhan karena dia diperintah Diperintah oleh siapa, Bang? oleh Allah. Itu yang tadi disampaikan ayat tadi itu, Bang. Dia laporan lagi kepada Allah. Segala firman telah kusampaikan kepada mereka. Laporan selesai. Gimana? Dia laporan kepada Tuhannya, kepada Allah. Segala firman telah kusampaikan kepada mereka. Kepada Segala kamu. firman yang engkau berikan kepadaku telah Telah kusampaikan kepada kusampaikan mereka. kepada mereka. Ayo. Oke. Yang Itu bisa laporan menghakimi itu. yang bisa menghakimi dunia itu siapa, Bang? Manusia kah? Atau malaikat? Yang menghakimi siapa? Menghakimi siapa ini? Seperti yang dosa Abang Kau ketika Abang bicara kalau masuk. hakim, ini aku heran dengan Oten ini. Bicara hakim kan di Tidak. pengadilan. Kan di dalam. Abang ini Mas, makanya Abang jangan nyuruh. Hakim itu di dunia ini di pengadilan. Kita di sini nggak ada hakimnya, Bang, jaksanya pun nggak ada. Di dalam ayat yang tadi Abang baca itu kan penghakiman. Siapa yang berani memerintahkan Tuhan? Makanya jangan terlalu ngerot. Makanya jangan kau tuhankan dia karena dia Iya, bukan jangan Tuhan. terlalu Dia ngerot. diperintah. Kan tadi, ya, saya mau Dia menunjukkan menjalankan gimana letak perintah Allah. ketuhanannya, kekuasaannya. Apa kekuasaan apa namanya menjalankan perintah? Ya udah jangan lari, Yohanes 5:30 dulu deh, jangan lari. Tidak ada yang lari, Bang. Sudahlah ya, berarti sudah jelas ya. Dia bukan Tuhan karena ada Tuhan dia. Tuhan dia yang memerintahkan dia untuk menyampaikan firman Tuhan. Tidak ada seorang Sama nabi, seperti Nabi tidak Muhammad. ada seorang malaikat pun Sama yang semua bisa. nabi, 25 nabi itu sama menerima perintah dari Tuhan. Dari Allah. 25 nabi itu siapa? Kira-kira nabi siapa yang bisa menghakimi dunia penghakiman terakhir itu? Loh, satu-satunya hakim yang adil hanya Allah. Kan tadi ayat yang Yesus dibacakan diperintah. Hanya Allah yang bisa Tadi kan menghakimi. di dalam ayat itu Yesus menyatakan apa? Apa? Itu pada perintah, zaman Bang, itu perintah. aja dia berkuasa kepada Bani Israel. Pada zaman itu aja. Umurnya pun 33 tahunnya. Umurnya di dunia ini 33 tahun. So hebat kau ngomong. Sedangkan Nabi Adam umurnya 950 tahun. 950 tahun loh tidak dituhankan orang Nabi Adam. Ini 33 tahun soknya kau minta ampun. Ingat itu. Dia mengajar cuma 3 tahun. Lebih.
Lebih dari Gimana? Nabi Adam. Yesus lebih dari Nabi Adam. Nah kan, apanya lagi yang lebih? Ya. Nah, Sedangkan Bang, Yesus Asumsi sholat di mana, indra, Bang? Karena Yesus Panca bisa indera. menebus Dengar dosa dulu. manusia. Nabi Adam manusia pertama, panca Ya. indera yang ada sama Yesus itu sama dengan Nabi Adam. Masa Ya. Tuhan, kalau tidak ada Nabi Adam tidak ada Yesus, selesai. Selesai kan? Game Bang, over. Yesus sholat di mana, Bang? Jadi Seperti itu, Bang. Jadi Yesus lebih daripada Nabi Adam karena Lebih Yesus bisa berkuasa menebus dari Nabi manusia. Karena Di mana Yesus di mana adalah Yesus roh mengatakan Allah bahwa itu sendiri. hai manusia. Di mana Yesus mengatakan hai manusia saya akan menebus dosamu. Di mana? Hehehe. Mana tanda buktinya ditebus? Ada nggak tanda bukti kau pegang? Udah ditebus dosamu. Orang yang mengada-ada saja Anda. Ngadi-ngadi Anda kau yang itu ini. ngadi-ngadi. Saya percaya kok. Percaya apa? Bohong-bohong kau percaya ya Terus kan? kira-kira menurut Karena Yesus Belanda. yang kau Tuhankan, Yesus yang kau saya alihkan Tuhankan, dulu. ada enggak? Coba saya Abang, alihkan Yesus dulu yang ya. kau Bang Hos, Tuhankan. Bang Hos percaya Bang Hos masuk surga? Saya alihkan dulu, jangan kau ke surga dulu. Bang Hos, Kau iya, cepat cari. iya. Sekarang jawab pertanyaan saya. Ah. Abang Hos Masih percaya Abang masuk jauh surga? itu. Jangan kau bicara surga dulu. Kita bicara Iya, kan tadi yang pertanyaan membawa saya tadi, ajaran ini adalah penjajah. Sekarang pertanyaan saya balikan ke kau. Apakah kau yakin kau masuk surga? Penjajah. Kau juga tidak ada jaminan. Ngerti gak kau penjajah? Coba Belanda menjajah enggak? Tuhan, di Indonesia? Tuhan. Belanda menjajah tidak wajeri. Belanda menjajah enggak di Indonesia? Tidak usah omong Belanda. Sekarang Dia saya yang membawa ini kemari supaya kau bodoh dan kau tolol sehingga gabrul kau. Nah inilah kau akibatnya. Karena Belanda tujuan dia supaya bodoh dan adu domba. Nah inilah yang terjadi. Tapi Pengkhianat tanpa kau ini Kristen sadari, nih. itu dia. Kau Dengar Bang, berbodoh. saya berdoa sebut nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Oh, kalau Bapak, mari mana Mama? Gitu mari doamu. kita sama-sama. Doamu Kalau kita- itu oh Bapak mana Mama gitu. Mari kita sama-sama. Apa Iya, kita saya sama-sama? berdoa Jadi, kepada Bang. Kita sama-sama berdoa. di dalam ini. Berdoa. Anda dari tadi bersikeras bahwa Yesus Tidak. menebus dosa manusia. Memang Oke, dasar oke, sebentar, iman saya, sebentar, Bang. sebentar, Dasar sebentar, iman sebentar, saya, Bang. sebentar. Anda bersikeras bahwa Yesus datang menebus dosa manusia. Maka mari kita baca Bible, ya. Oke, dengarkan saya. Mari kita baca Bible Yehezkiel 18:30. Apa disebutkan dalam Yehezkiel 18:30? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakan yang kamu buat. Ya. Setiap tindakan yang dibuat oleh manusia akan ada hukumannya. Kemudian dilanjutkan di dalam Yehezkiel 18:21-22. Allah berkata di dalam Yehezkiel 18:21-22, Allah menjanjikan keselamatan bagi semua orang fasik yang memilih untuk meninggalkan dosa-dosa mereka dan berbalik kepada Allah. Maka Allah membuka pintu ampunan kepada mereka. Artinya tidak ada penebusan dosa di sini, Adinda. Setiap orang yang bertobat maka Allah memberikan ampunan kepada mereka. Paham? Ini Yehezkiel, ini Alkitab Anda yang saya bacakan. Ya. Apa? Nah, apa? Terus, Menjawab apa? terus. Apa? Mencret. Salahnya di apa? Di mana letak Mencret. penebusannya? Sementara Allah Mana berkata, menebusnya? ya. Sementara Allah berkata bagi siapa yang bertobat, maka Allah membuka pintu ampunan untuk dia. Di mana letak apanya? Penebusan dosa, di mana? Penebusan. Mencret. Di dalam iya, dengar, tidak usah ketawa dulu. Ayatnya mana? Saya butuh ayat, Iya. dalil. Jangan congor malu kita 183 orang nonton ini. Tidak ada yang copot. Bukan ayatmu yang Udah mau lah, pakai didengar. pempes kamu. Saya pahami ajaran Kasihan kau, kita, Jerry. saya juga kok. Jer. Iya, Bang. Jadi Kau begini, Jer. mengotak-atik isi kitabmu, mencoba untuk menantang dia. Ya. Menantang itu isi-isi kitabmu. Coba kau tantang lagi ini. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apalagi? Jelas sekali ini ayat. Kau mau bantah lagi? Jelas apa aja? Jelas Sekarang jelas sekali apa? Yesus Jadi, utusan. kawan-kawan, Coba dengar ya. 170 Sekali ayat. lagi.
Kanda, sekali Ya, lagi. silakan Adit. Sebentar. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya curiga kau tidak pernah baca ini Yohanes 17 ayat 3 ini. Oke. Saya sampaikan mau dari jawab saya lagi. bahwa Tuhan, Yesus dan Bapa itu satu. Pasti kamu bantah. Pasti kamu kan bantah itu. Karena itu menunjukkan bahwa Iya. Yesus dan Allah itu satu. Kau Pasti dari kamu tadi bantah, kan? dari tadi Ya, itu. berkata bahwa Allah dan Yesus itu adalah satu, tapi enggak kau baca lagi ke bawah ayatnya. Iya. Apa perkataan ayat di bawah lainnya? Bahwa Yesus melaksanakan semua kehendak dari Bapa. Artinya adalah aku dan Bapa adalah satu. Itu dalam pengajaran. Dia mendapatkan pengajaran dari Allah untuk disampaikan kepada umat Bani Israel, 12 suku dari Bani Israel. Maka itu dia katakan kepada orang Bani Israel, sesungguhnya pengajaran yang aku bawa ini berasal dari Allah. Maka aku dan Allah adalah satu. Satu dalam perintah, satu dalam keterangan untuk menerangkan, mentaubatkan engkau yang sesat dan keluar dan kemudian ingkar kepada hukum Taurat. Paham tidak? Satu visi, satu misi. Gitu bukan sama Bukan dengan satu visi. Tuhan. Aduh. Jadi buru-buru pakai Jadi pempes. begini, Jer. Menyatakan misi Jer. itu siapa? Jadi begini, Apakah Jer. itu tertulis di dalam Alkitab? Kan tidak. Ya bacalah. Begini, Jer. Kau ini belum Sebenarnya terlambat, kan harus Jer. dipahami, Yesus Jer. datang. Tujuan, Jer. ya begini Oh, Bang, jadi. sebentar, Bang. Kau ini belum Sebentar, saya terlambat, jelaskan dulu sedikit, Bang. Bang. Belum terlambat kau ini. Ya, sebentar, saya jelaskan Bang. Saya jelaskan ini dulu, Bang. Tujuan Yesus lahir, ini minta maaf teman-teman semua, saya baterai sisa 1%. Tapi saya mau jelaskan ke teman-teman bahwa tujuan Yesus datang itu tujuan utamanya adalah untuk penebusan Di mana dalilnya? dosa manusia. Dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Runtuhkanlah baik Lah, Allah ini. dalilnya di mana? Jangan Iya, cokor, jangan masa asumsi. saya tahu, abang-abang kan Di mau mana ajukan- dalilnya? Di dalam Alkitab tujuan dia datang itu untuk melakukan penebusan dosa. Mana dalilnya? Saya hanya bacakan ini, abang Rika. Dalilnya abang di bukan. mana? Iya. Ayat nanti abang berapa? buka ini. Ayatnya Nanti mana? dapat. Nanti dapat ini. Maksud saya ini supaya abang bisa belajar banyak tentang Alkitab. Apa itu. yang belajar, Dinda? Ya. Jadi nanti abang hafal, Apa? ingat kata-kata saya. Apa? Ini ada di dalam Alkitab. Apa? Ya. Nah, supaya abang bisa cari untuk bisa belajar banyak Iya, tentang apa? Alkitab. Apa nama ayatnya? Apa nama ayatnya? Kop berapa? Kemudian apa perikopnya berapa? Ada pendeta Tadi. mengatakan begini, Jerry. Ya. Belum terlambat kau, Jer. Belum terlambat. Tidak. Kenapa kau tidak mau mendalami isi kitabmu? Ada pendeta hafal mengatakan semua- begini. Saya hafal semua pasal dan ayat, tetapi saya Mana? tidak mau menyebut supaya teman-teman bisa baca lebih banyak lagi. Karena memang tidak tahu. Kan ketika semakin banyak teman-teman membaca, saya semakin bersyukur bahwa Gayamu Yesus di masih situ, bisa. Jerry. Iya. Jadi dia teman-teman Mereka tidak tahu. 156 di bawah Ya. tadi dia berkata bahwa Yesus datang itu untuk menebus dosa manusia. Maka mari kita baca Bible. Di dalam Matius pertama Yesus berkata, pengakuan Yesus di dalam Matius, aku Saya bersyukur diutus. teman-teman banyak Sabar di dulu, dalam sabar, Alkitab. sabar. Saya bersyukur seperti Saya itu. akan memperlihatkan kebohongan kau. Yesus berkata di dalam Matius, aku diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kalangan Bani Israel. Kedua, di dalam Matius juga dikatakan, aku diutus bukan untuk menghapus hukum Taurat. Selagi bumi dan langit tidak runtuh, hukum Taurat akan tetap ditegakkan. Ya, aku datang untuk menggenapinya. Menggenapi itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah meneruskan, melengkapkan dan menyempurnakan, bukan membatalkan betul. atau dengarkan dulu. Betul. Kalau betul, tidak betul. punya kemampuan jangan ya, Betul. malu nanti Betul. ya. Menggenapi, Diam dulu, iya, diam dulu, betul. diam dulu ya. Artinya apa? Hukum Taurat yang harus dipatuhi oleh 12 suku dari Bani Israel harus ditegakkan. Ya, maka itulah dia diutus oleh Allah. Nah, tidak ada hubungannya dengan kalian. Bahkan Yesus berkata kepada 12 muridnya, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, tetapi tobatkanlah orang-orang yang
tersesat dari kalangan Bani Israel. Gak ada ajaran ini hubungannya dengan kalian, Adinda. Ya. Bahkan perkataan Yesus lagi saya tambahkan di dalam Matius. Janganlah kamu pergi ke Asia. Kamu dilarang pergi ke Asia untuk menyebarkan ajaran Injil. Nah, Anda ini siapa? Saya tadi ada satu pertanyaan yang tadi belum dijawab. Oke. Udah lari lagi. Saya kan? jawab Inilah. itu. Saya akan jawab itu, Bang. Tidak usah. Abang hanya bermodalkan untuk mengejek dan mengini. Loh, kok Tidak. mengejek Bukan saya? mengejek, Jer. Mana ada mengejek kau di sini? Ini dalil Anda. Ada yang mengejek sama kau itu Bible. Kalau saya ingin mengejek Teman-teman Anda di harus- dalam ayat-ayat Bibel, sini dengarkan Harus baik-baik. belajar untuk lebih rendah hati. Kalau saya ingin menjelekkan Anda Karena di dalam ayat jaminan Bibel, masuk surga adalah- dengarkan. Kau itu cepat sekali baper kau, Jerry. Kalau saya ingin menjelekkan Jangan. Anda, Jerry, ya, kalau saya ingin menjelekkan Anda, saya akan baca ayat ini, ya. Coba dengarkan baik-baik. Saya bacakan ayat ini. Oke, Ya. lepas saya mau jawab tadi pertanyaan. Apa baca Tidak usah terlalu Matius panjang 7, lagi. 21, 22 Tidak usah terlalu dikatakan, panjang. dengarkan, makanya dengarkan. Orang-orang seperti Jerry ini sebenarnya sudah dinubuatkan di dalam Matius 7, 21, 22, 23. Apa nubuatnya? Kapan saya jawabnya? Dengar, sabar. Kapan saya mau Pada jawab? hari terakhir akan banyak orang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah Nah, kami bernubuat demi itu namamu? lagi. Bukankah Itu lagi kami yang melakukan dipakai. mukjizat demi namamu? Waduh. Bukankah kami Itu mengusir lagi setan yang demi namamu? dipakai. Apa perkataan Yesus? Janganlah engkau pelaku kejahatan, sesungguhnya aku tidak mengenalmu. Ini baru boleh kau bilang aku ngejek. Ya, Walaupun Tobat ada Jerry, datanya. tobat. Jerry, tobat Jerry. sebenarnya ini ayat itu menunjukkan ke teman-teman. Ke Karena teman-teman teman-teman siapa? di satu sisi Jer, jangan bohong kau, mengakui Jer. bahwa dia adalah nabi, Jer. tapi di satu Jer, sisi jangan kau bohong, Jer. Anda Sebenarnya kau sudah tahu, Anda Jer, ini menghina Yesus itu nabi, Jer. Ya. Kau Ya. sudah tahu itu. Tapi kok tadi ada yang menghina 12 terang-terang betul di Bible, Maka di dalam 12 ajaran ayat kok teman-teman terang. itu harus menghina Tidak apa-apa, Apakah Pak. ada? Tidak apa. Tobat, Jerry, di tobat. Islam itu tidak ada kata terlambat. Tadi kan- Umur itu tadi tidak terlambat. Ini kan tadi pasti ada yang rekam atau ini arah pemikiran Saya teman-teman. Secara belum tidak lanjut langsung kan tadi menghina statementku, Yesus. Jerry. Ayat Jerry, itu semakin ditujukan kau ke mendalami teman-teman. itu isi Anda kitabmu, mengakui dia pendeta sebagai nabi, mengatakan, tapi di satu sisi kalau kau Anda tidak mualaf, menjelek-jelekan kau akan mengolok-olok jadi Yesus yang adalah ateis. nabi kamu. Makanya Iya. kau tidak mau Apakah mendalami di dalam itu ajaran kitabmu. kamu itu? Iya, sekarang begini. Coba jawab Kecil saya lu, Jer. sekarang. Sudah tahu, Anda Jer. mengakui Hati Yesus kecilmu sebagai sudah nabi. tahu. Tapi di satu Kau sisi tahu kamu itu. mengolok-olok dia. Ayat itu menunjukkan Siapa yang kepada mengolok? Anda. Iya. Tobat Inilah Jerry, kesalahan tobat. dari Oten. Nanti setelah di surga, Anda bilang, Yesus, kami mengakui bahwa engkau adalah nabi kami. Yesus bilang, lah kau. Di mana ada itu di mana ditujukan ke dalilnya kamu. itu? Di mana dalilnya itu? Itu Ayo, tadi di mana disebut. dalilnya? Ini dia abang tadi berkata, disebut. dengarkan baik-baik. Makanya Oten, pakai telinga kamu dengar. Ya. Tobat, Pada hari Jerry, terakhir tobat. dengarkan Anda baik-baik. Secara Dengarkan tidak langsung baik-baik. Roh Kudus sudah menuntun Anda untuk menunjukkan dengarkan ayat baik-baik, Oten. Tidak Kalau kau bilang ada jangan untuk dibiarkan. di surga Salah, itu, besar. Jerry. Abang semua salah. Tak ada ya. 143 Akhirnya orang sebentar Belajar lagi, untuk Nda. rendah Ya. hati. Oke, Yesus saya itu saya adalah jelaskan nabi kepada Anda kamu. baik-baik. Kok kamu Saya jelaskan seenaknya kepada Anda kamu baik-baik. menghujat nabi kamu? Pada hari terakhir Apakah itu akan banyak pantas? orang berseru kepadaku, Yesus yang Tuhan, kamu, Tuhan. Yesus yang Jangan katanya modal kamu cemur, dibiar itu, dia. Yesus adalah nabi kamu. Kok seenaknya Ya, kamu hujat oke. dia? Udah. Kapan Siapa dihujat? orang yang memanggil Yesus adalah Tuhan? Siapa orang yang Tobat memanggil Yesus Jerry, Tuhan? tobat. Ayo. Siapa orang yang Sebenarnya memanggil Yesus Yesus adalah Ayat Tuhan? Tuhan. itu Itu. ditujukan kepada Ayat itu. orang-orang Tinggal yang tobat semua mengakui aja, Yesus, Jer. termasuk teman-teman mengakui bahwa Yesus Kami itu tidak adalah pernah nabi. memanggil Tetapi di Yesus satu- adalah, dari bodoh. saat hari terakhir penghakiman, Apa? Yesus akan menyangkal teman-teman. Dalilnya mana? Tobat, tobat Ya, saya Jerry, turun Dalilnya bang, mana? tobat. baterai habis. Saya turun bang. Tobat kau, Jer. Astagfirullah. Sebenarnya dia mengerti itu. Sudah mengerti dia. Ada Tobat 12 kali. Jerry, tobat Jerry. Surat di Bible kuat betul bahwa Yesus itu nabi. Dia sudah tahu itu. Tinggal lihat tobatnya aja itu. Dia paham kok itu. Dari 12 surat di Bible itu kuat betul surat itu. Jerry, kau lagi pakai pempes ya? Takut mencret. Gengsi dia. Sebenarnya dia udah mengakui kalau yang dia pelajari salah. Lagi pakai pempes dia tuh. Dia Kabur. sudah tahu sebetulnya itu. Tahu dia. Ya.
Iya. Siapa lagi orang yang berkata Tuhan Tuhan pada hari terakhir memanggil Yesus Tuhan itu? Nggak ada selain orang Kristen. Muslim tidak mungkin memanggil Yesus Tuhan. Ya, Buddha tidak mungkin memanggil Yesus Tuhan. Hindu tidak mungkin memanggil Yesus Tuhan. Hanya orang Kristen yang memanggil Yesus Tuhan. Apa perkataan Yesus? Hanyalah engkau pelaku kejahatan, aku tidak mengenal. Udah jelas jadi, udah tobat. Mudah-mudahan Sebenarnya bisa sudah jelas itu, sudah jelas sama dia itu sebenarnya seperti Matius 21 ayat 11, Markus 14 ayat 65, Lukas 24 ayat 19, Yohanes 6 ayat 14, Yohanes 7 ayat 40. Ada 12 itu yang suratnya itu yang tidak bisa disangkal siapa saja itu. Jelas tertulis di situ. Ya nabi, ya rasul, ya utusan. Utusan. Hamba Tuhan, hamba. Hamba itu Ibrani. Apa? Kisah Rasul 3 ayat 13. Kisah Rasul 3 ayat 26. Itu sudah jelas hamba. Mudah-mudahan si Jerry itu dia lebih paham dan dia tobat. Ini ada para Kristus ini. Teman-teman silakan disapa dulu. Kamu ada para Kristus. Oh, silakan. Perkenalkan diri. Franciscus Laya. Yahobu. Franciscus Yahobu. Kenapa? Ada masalah? Ini ada Putra Bunungsu TikTok.com. Silakan. Putra Bungsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merah ya bang, merah. Bagi rekan-rekan semuanya, host Bang RR dan semuanya mengerti. Izin pamit dulu, mana tahu nanti ada yang mau naik dari Oten lagi kan. Loncat bang. Izin nyimak dari bawah aja ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Muslim putranya ya. Udah pasang kuda-kuda aku tadi Bang Putra. Masya Allah. Iya. Ini ada Franciscus Laya dari Pulau Nias. Bilang Tuhan hilang N-nya jadi Tuha. Oh Tuha katanya. Masya Allah. Gimana Laya? Silakan. Halo Bang Frans. Dengar Bang Frans. Franciscus Laya. Kenapa dibuat lay aja lay? Laya itu marga bang. Iya Laya marga tahu. Tapi disingkatnya jadi lay gitu. Oh nggak boleh. Iya nggak boleh lah. Nanti dimarahin nanti sama pengetua adat. Harus potong babi 15. Babi ya. Iya makanya merantau orang ini karena katanya dulu ya harus 15 babi kalau mau menikah. Betulkah itu Laya? Coba cerita dulu. Laya. Orang yang sudah merantau tidak masuk Islam rugi. Nah, makanya banyak mualaf. Orang Nias rata-rata itu mualaf kalau di perantauan. Gimana? Iya, syukur alhamdulillah, makanya aku ya alhamdulillah setelah merantau ke Kalsel mualaf di sini. Alhamdulillah. Orang Nias juga ya, Bang? Enggak, orang Kupang, Bang. Orang Kupang. Kapan Abang mualafnya, Bang? Syukur alhamdulillah udah ada 3 tahunan. 3 tahun yang lalu ya, Bang ya. Alhamdulillah. Selamat lah, Bang. Berarti Abang sudah tidak menemani siang bertanduk 7 atau iblis ke neraka lagi Bang. Sekarang bagaimana si Laya ini? Coba Abang sadarkan dulu si Laya ini. Supaya jangan dia menemani iblis di neraka. Kekal loh Bang selamanya. Bagaimana Abang bisa mendapatkan kebenaran Islam itu Bang? Coba ceritakan sama
Kami si Laia juga dengar. Ya, syukur alhamdulillah kemarin kan aku kan agamanya Katolik. Iya, iya, iya. Agamanya Katolik, di situ agamanya Katolik, pas di situ aku Kuat bang, merantau kuat bang, ke- kuat bang. Jelas Kuat nggak? sedikit bang. Udah, Jelas kuat. Kemarin Kuatin aja itu terus, kan gaspol ya. pas itu aku kan merantau ke Kalteng ya biasa-biasa aja, tapi pertama kali mendengar ajang kan ya namanya mendengar ajang, pas itu aku bilang kok katanya agama Islam sholat katanya memuji Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kok ketika tahu-taunya namanya belum tahu ya. Alhamdulillah setelah belajar ya kan ada Latinnya, di situ ada terjemahannya. Nah di Iya, situ iya. ternyata ajan itu adalah memuji, ya Iya, memuji Allah iya. Subhanahu Wa Taala. Belajar, pindahlah Iya, aku iya. ke Kalsel, sampai di Kalsel ya belajarlah sejarah dulu, belum Iya, masuk iya. ke kitab, belajarlah sejarah dulu. Iya, Alhamdulillah ya dari sejarah Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, disitulah kita tahu perbedaannya, bahwa perbedaan jaraknya Nabi Adam sama Nabi Isa itu jauh. Kok kita bisa menganggap Nabi Isa itu Tuhan? Nah, Hmm. kenapa Iya, iya. Allah Subhanahu Wa Taala aja kan berfirman kun fayakun, dari sejarah Nabi Adam aja tanpa seorang ayah sama ibu bisa tercipta, apalagi Nabi Isa yang diciptakan dari darah daging Maryam. Nah, Iya, Iya. disitulah kita betul. belajar sejarah, menggali sejarah dari turun temurun. Alhamdulillah diberi Allah Subhanahu Wa Taala hidayah. Alhamdulillah mengenal Tuhan yang menciptakan alam semesta Allah dan Akbar. sekujur tubuh sendiri. Iya, iya, iya. Keluarga masih Kristen? Alhamdulillah keluarga ada 4 kakak, 3 orang juga mualaf. Alhamdulillah, hebat ya. Syukur alhamdulillah kakak 3 orang. Siapa juga lagi yang ada masih Kristen? Siapa lagi yang masih Kristen? Kalau masih ada kakak 7 orang sama ibu tetap masih Kristen. Orang tua masih ya? Ya ibu masih tetap Katolik, sama kakak 7 orang masih Katolik. Iya, iya, iya. Belum mempan. Ya Abang cuman tunjukkan. didoain aja, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membuka hatinya, memberikan Amin, amin ya Allah. agar mengenal siapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Iya, iya, iya. Ini Abdurrahman Cuy, mungkin silakan dulu bang, perkenalkan diri. Ayo, halo Abdurrahman Cuy. Kurang jelas suaranya, ulangi bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ternyata sesuai nama soalnya. Iya, iya. Jadi apa yang mau abang sampaikan sama si Franciscus Laia ini? Dia masih Kristen. Putra. Cek mic, tes. Udah, bagus Laia, bagus. Keren. Apa Laia udah mualaf? Jangan-jangan udah mualaf juga, belum? Frans? Hei, Halo, selamat Frans. malam. Ini kurang bagus itu. Udah mualaf ya, belum? Oten mau masuk. Hah? Oten mau masuk. Ya udah mualaf belum? Selamat malam semuanya. Ya malam. Besok belum tahu. Malam ini selamat, besok belum tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Franciscus, siapa Tuhanmu Franciscus? Yesus Kristus. Selamat malam buat semuanya. Anak-anaknya Bunda Maria ya? Ya. Siap. Kenapa kau Tuhankan anak orang? Ya. Kenapa kau Tuhankan dia? Dia kan anaknya Bunda Maria. Anak Bunda Maria waktu dia datang itu sebagai firman Allah, dia sebagai manusia. Bagaimana ini Putra? Coba dulu kasih tahu dia. Putra dulu kan di sana. Ini. Ayo Franciscus. Maksudnya bagaimana?
Putra ini udah nggak mau dia jadi menyembah anak orang lagi, dia udah Islam. Yesus yang ketika hadir di bumi dia sebagai manusia. Begini Putra, apa ya Putra lagi? Fransiskus, kami umat Islam membela. Kenapa kami bela? Karena Nabi yang kami wajib imani tidak sah keislaman kami jika tidak kami akui dia itu Nabi Allah, utusan Allah. Sama seperti Nabi-Nabi yang lain, kami tidak membeda-bedakannya. Begitu kawan. Jadi kalau kau fitnah-fitnah dia, otomatis kita berhadapan begini jadinya. Paham kan? Karena di ajaranmu ini, bukan hanya dia yang difitnah, bukan hanya Nabi Isa saja. Semua nabi difitnah, malaikat difitnah, bahkan Allah pencipta alam pun difitnah. Itulah ajaran Kristen. Makanya ya. Bagaimana? Ya, silakan. Nanti kamu sadar tidak? Kamu sadar tidak itu bahwasanya? Alhamdulillah. Kalau kamu sadar, lalu bagaimana solusinya kawanku? Apakah kamu lanjutkan terus sampai mati atau bagaimana? Sekarang saya jawab. Ya jawab. Nah, minta maaf ya buat semuanya. Itu kan kepercayaan di Muslim. Suaranya kecil banget, Bang. Ada yang tidak mendengar. Coba dikuatin lagi. Cek tes. Ya suaranya seperti itu aja. Mungkin mic. Ternyata setelah kami pelajari Bibelmu pun tidak ada dia mengaku dirinya Tuhan. Dia menerima perintah dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang berani memerintahkan Tuhan? Jawab Fransiskus. Ketika dia hadir di bumi, dia tidak bisa katakan bahwa sembahlah aku, karena dia sebagai manusia hadir dari firman menjadi manusia. Itu yang tidak dipahami oleh di luar Kristen. Jangan bilang kami tidak paham. Yang kamu katakan itu semua kami sangat paham. Justru kamu yang kami anggap tidak paham, karena semua kita manusia ini adalah roh yang dipinjamkan Allah kepada kita ini. Semua ini berasal dari firman juga. Kun kata Allah. Kun payakun. Pernah dengar? Pernah dengar. Ya udah, apakah ada pernah Yesus mengatakan kun payakun, dia menciptakan mamanya? Dia menciptakan Nabi Adam? Coba jawab. Kun fayakun itu seperti dia berfirman. Itulah kun fayakun. Yesus itu, Nabi Isa itu sama dengan Nabi Muhammad, sama-sama manusia. Tetapi kelebihan Nabi ini, utusan Allah ini, dia diberi mukjizat. Contoh, Nabi Muhammad sudah tidak ada sekarang kan, tapi Al-Quran kan ditinggalkan. Hadisnya ditinggalkan. Itu mukjizat bagi yang mau membacanya, bisa menghafal. Gitu. Orang yang mualaf macam si putra ini, mualaf dia, jadi bisa dia menghafal. Itu mukjizat Al-Quran. Bagaimana Putra? Bisa dites ayat mana yang bisa hafal Putra? Ayat-ayat pendek. Coba dulu biar didengar sama si Fransiskus. Mungkin si Fransiskus pun jangan-jangan hafal pula dia nanti. Saya enggak hafal. Itu kalau bisa ayatnya dalam bahasa Indonesia, jangan Arab. Oke. Bang Fransiskus. Bahasa Arab Indonesia lah. Kalau bahasa Arab saya tidak ngerti. Mau ayat yang bagaimanapun, kalau bahasa Arab saya tidak akan ngerti. Ya, bagaimana kamu mengerti? Di Indonesia kan. Bang Fransiskus. Kalau di Indonesia kan saya tunjukkan abang bisa baca. Yang benar tapi. Ya silakan. Serius. Oke, silakan tunjukkan sama dia biar semoga terbuka pintu hatinya. Ya udah, aku tunjukkan ya. Mudah-mudahan kau terbuka pintu ya, Dek. Allah yang kami sembah itu Allah yang membela bangsa Israel. Loh, Allah mana lagi? Kau game over lah kau nanti. Ya, Allah ya. Kamu. Bagaimana Ya udah. kamu? Aku cuma sedikit aja. Abang baca itu.
Nah, silakan baca. Saya tidak jelas. Coba dibacakan. Mohon Ya maaf. kalau dibaca, kalau aku ngebacakan berarti kau bukan ngebaca, aku yang ngebaca. Ya tidak apa-apa toh, sama aja. Ya kan tadi kan bilangnya kalau bahasa Arabnya nggak ngerti, bahasa Indonesia Dia ngerti. minta Coba itu ada. tolong. Oke, dia minta tolong bacakan aja biar kami dengar sama-sama. Layarnya kan kecil toh. Kalau kamu Iya. bacakan dalam bahasa Indonesia kenapa? Baca aja coba bahasa Indonesia biar dengar dia. Ya udah baca. Enggak, kita kan tadi kan ngomong kalau bahasa Arab dia nggak tahu, tapi kalau bahasa Indonesianya dia tahu. Ini udah gede, masa abang nggak tahu? Baca lah, baca lah. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa Coba, silakan. Ayo. Saya orang Katolik. Iya kan Agama tadi Katolik. katanya nggak bisa bahasa Arabnya, tapi bisa bahasa Indonesianya Iya, ngaco. bahasa Indonesia itu alasanmu udah terjawab gitu loh. Memang betul, Bang. Tetapi ini saya tidak bisa lihat. Layarnya kecil sekali. Kecuali saya pegang. Tapi Bentar. Sudah bukakan. Kalau ini paham kau? Baca dulu. Bacain. Kecil loh, Bang. Coba saya lihat dulu ya. Saya kecilkan layar dulu. Astagfirullahaladzim. Pernikahan sesama jenis wanita dan perempuan, perilaku yang mengundang bencana alam di gerejamu. Oh, maksudnya itu ayat firman di Alkitab ya? Terserah kalau mau di Alkitab lah, mau di buku, mau di Biblos lah. Oh, kalau itu ayat-ayat tentang mengatakan bahwa itu persinahan, menceritakan tentang persinahan. Nah, terus kalau terus kalau ajaran ajaran di Alkitab ada ajaran perzinahan enggak? Ada. Berarti kenapa? Artinya orang yang melakukan persinahan berarti akan mendapat murka Tuhan. Katanya sudah ditebus dosanya. Tebus dosa itu adalah dosa awal ketika manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu yang ditebus oleh Allah. Oh, terus yang lainnya enggak ditebus. Ya semua turunan manusia ditebus. Berarti kalian enggak ada dosa lagi. Dosa tetap ada, tinggal memohon ampun, Tuhan mengampuni. Begitu. Oh, seperti caranya? Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kita manusia ini tidak akan masuk surga. Walaupun kita berbuat baik, sebaik apapun, surga tidak akan kita dapat. Hanya di dalam Siapa yang nama Yesus. berani, tunggu dulu, siapa yang berani memerintahkan Tuhan? Tidak ada yang memerintahkan Tuhan. Memohon. Nah, Yesus diperintahkan Allah. Jangan kita melihat Yesus yang Segala firman telah kusampaikan, segala firman yang kuterima telah kusampaikan kepada mereka. Itu namanya laporan. Betul. Laporan dia kepada Tuhannya, kepada Allah. Betul. Berarti dia bukan Tuhan. Pemahaman Anda Yesus. Loh, sekarang manusia. pemahamanmu bagaimana? Yang memerintahkan Tuhan kau bilang juga tidak ada yang bisa. Tapi Yesus kau bilang Tuhan, sementara dia diperintah. Lalu gimana lagi cara mengasih tahu kau ini? Jangan kau pura-pura kabur lah. Bahasa Indonesianya itu. Saya nggak kabur, makanya saya open kamera, bos. Mana open kamera kau? Ini kamera kan terbuka, wajah saya dilihat toh. Mana ada? Nggak ada. Lo ini bukan open kamera itu, kau nipu aja kau. Mana open kamera itu? Mabuk sudah. Mabuk gini Frans. Baru masuk toh. Lo ini wajah saya ada lihat ini loh. Iya, kau bukan open kamera itu namanya, bukan on cam kau itu. On cam macam ini, siapa ini? Banaspati. Coba. Nah, bukalah kameramu macam tuh, kalau memang bisa. Apa perlu sama saya buka kamera? Silakan. Ya buka dulu kamera. Gini, Frans. Ini saya buka. Frans, saya mau tanya dulu, Frans. Ya, mohon maaf nih. Mohon silakan. maaf. Jika Tuhan Yesus bisa mengampuni segala dosa-dosa umat Kristen, ya. Apakah Yesus itu kan udah tahu kan Yesus diutus kan? Betul, itu dia diutus sebagai manusia.
Ya, dia itu sebagai manusia, apakah Yesus bisa berbuat apa-apa? Bisa berbuat apa-apa aja? Ya bisa, karena dunia ini dia yang ciptakan. Kau baca ini berapa? Ini berapa? Ini Yohanes berapa? Halo. Ini Yohanes berapa? Tidak jelas. Ya udah, aku bacain ya. Kau bacain ya. Yohanes 5 ayat 30. Ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gini, apakah Yesus punya Tuhan lagi enggak? Itu yang kamu pahami dia sebagai manusia. Enggak, apakah Yesus punya Tuhan lagi enggak? Yesus itu sehakikat dengan Allah. Serius. Betul. Kalau Yesus, kalau saya lihat coba kamu minta maaf, kamu baca Yohanes 1 bab 1. Yohanes 1 ayat 1. Udah minta maaf, nyuruh bacain lah, kamu bisa bacain. Mana? Saya kurang terang. Bisa open cam saya punya kamera? Ya kan itu HP-mu sendiri, kamu open cam lah. Nggak ada di sini. Aduh, nggak ada. Coba lihat dulu. Coba saya tanya dulu. Frans. Nggak ada. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Menurut kau sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Yesus itu adalah Allah dari segala sebelum dunia ini diciptakan. Aduh, lain ditanya, lain pula dijawabnya. Sejak kapan Yesus Tuhan? Pertanyaanku. Sebelum dunia ini dijadikan. Bingung kan? Oke, sebelum bingung ya? Enggak bingung. Karena itu imanmu. Iya. Jadi waktu Yesus dilahirkan sama Bunda Maria itu, dia kan pasti kalau bayi lahir itu kan ada oe, terus oe itu Tuhan juga. Itu Tuhan, firman yang menjadi manusia. Oh, Tuhan juga. Iya. Tapi yang manusianya. Iya, yang disembah Bunda Maria anaknya. Yesus Kristus Allah yang roh, Yesus roh, bukan Yesus manusia. Yesus yang kau kenal itu siapa? Yesus roh dan Yesus manusia. Yang Yesus Tuhan siapa? Begini aja Bang, kalau engkau tidak percaya Yesus Kristus Allah, kau nantang dia. Itu aja. Tidak, saya tanyakan gini, Yesus, ulangi, pelan-pelan, jangan ngegas, kita santai aja lah. Kau bilang Yesus Tuhan sejak awal, jadi yang lahir sebagai bayi itu yang oe itu, terus itu Yesus Tuhan juga, tapi masih bayi. Itu firman Allah gitu. Menjadi manusia. Kita jangan melihat Allah yang ketika hadir di bumi itu. Berarti bukan Tuhan. Ya Tuhan lah. Oh, berarti yang bayi itu Tuhan. Ya pastilah. Kenapa? Oh ya pasti. Terus Bunda Maria menyembah Tuhan, menyembah yang bayi itu. Gini. Ya. Frans, di saat Yesus lahir umur 1 hari, apakah dia jadi Tuhan? Iya, dia katakan Tuhan. Makanya saya tanya sekarang, sejati Bunda Maria nyembah Tuhan. Apa nyembah bayi itu? Pokoknya detailnya Bunda Maria melahirkan Tuhan, gitu.
ketika manusia Yesus yang hadir di bumi itu memang tidak ada yang menyembah dia, tetapi dia adalah Tuhan. Tuhan kan Gini. disembah ya. Gini Frans, kau baca Frans, Lukas 2 ayat 21, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Siamun dan Hana. Itu kan saya sudah bilang, itu Lanjut Yesus dulu itu. yang manusia. Supaya jelas. Itu dia ikut adat Yahudi. Adat Yahudi kan disunat. Ya jelas lah kan dia lahir di Yahudi. Lahir dia sebagai orang Yahudi ya sunat. Nggak usah melebar. Yesus Tuhan menurut kau. Nah, Yesus lahir ke dunia. Terus Bunda Maria menyembah anaknya begitu. Bunda Maria tidak menyembah Yesus yang manusia, menyembah Yesus roh. Yang mana Yesus yang Tuhan? Yesus yang roh yang ada di surga. Terus yang manusia bukan Tuhan? Yang manusia itu firman yang menjadi manusia. Iya, bukan Tuhan. Tuhan juga, tetapi manusia tidak mampu. Udah berapa Tuhanmu kalau begitu lah ya hobu. Ngofane ya uge. Ada berapakah Tuhanmu? Tuhannya satu. Kamu Esa. Kamu mabuk. Kamu yang mabuk. Allah Maha Kuasa. Dia bisa berupa apa saja. Kau menyebut nama Allah game over loh. Kau game over itu kalau menyebut nama Allah kau. Game over bagaimana? Loh, emang kau Muslim menuhankan Allah? Bagaimana? Kau menuhankan Allah juga? Loh, anak kan Tuhan kita. Loh, tapi Yesus Tuhanmu. Ya Allah itu yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Kepala otak kau. Gini. Tapi maksudmu? Frans, kita memasukkan di logika akal aja ya gini Frans. Gini. Betul. Itu begini sekarang. Gini, kalau kamu tidak percaya Yesus, betul-betul lah Belanda yang membawa kalau ajaran Yesus untuk pembodohan dan adu domba. Kalau kamu tidak percaya Kau Yesus hari Allah, gini masih kamu adu nantang domba dia. kerja kau memang kau lewat lah kau jadi orangnya. Gini Frans. Jadi Sejak kan kapan lah Allah di itu Alkitab manusia? ada Frans. Kalian tuh yang adu domba. Bentar Frans, dengar aku Kau dulu. lah. Bentar, kau di Alkitab kalian kan tertulis Yesus di surga duduk di samping tangan kanan Allah Bapa. Jadi nggak bisa bersatu Allah Bapa sama Yesus itu aja berpisah duduknya dua kursi. Kalau hanya makanan di mejanya Yesus makan gitu nggak jadi ceritanya, Bang. Heran kita nengoknya hotel-hotel ini lagi. Di situ Tapi aja. sekarang itulah namanya iman orang tuh tidak bisa dipaksa. Iman buta kayak gitu, makanya kau di sini belajar lah. Kalau ada kontrolnya jangan dituhankan. Belajar bagaimana? Ya masa Tuhan Namanya- berkontrol? Coba. Namanya firman Allah mau menjadi manusia, kita mau tolak. Coba. Gini Pran, Mana Tuhan bisa punya anak nggak, ditolak? Pran? Yang ngasih tahu kau seperti itu siapa? Belanda. Ya firman Tuhan di Alkitab. Di mana firman itu apa menurutmu itu firman? Yohanes bab 1 ayat 1. Baca. Semua yang Allah ciptakan itu pakai firman. Kun fayakun. Lalu Iya. jadi masa Yesus menciptakan ibunya, Yesus menciptakan Nabi Adam, pernah dengar? Itu Yesus yang roh. Yang roh lagi, Allah yang itu. manusia, mana-mana kau ini. Ya Allah kan roh. Nah kan, ngarang-ngarang aja udah pas kayak orang mabuk kau memang ku tengok. Makanya saya ngomong dengar dulu. Gimana mau didengar omongan yang macam itu? Ya karena Sekarang dia dikandung nggak sama kayak kau dikandung, hanya gara-gara tidak punya ayah. Itu kemahakuasaan Allah menciptakan manusia terdiri dari 4 macam. Pertama tanpa ayah, tanpa ibu. Yang kedua tanpa ibu. Yang ketiga tanpa ayah. Yang keempat punya ayah, punya ibu. Selesai. Berarti Allah sempurna menciptakan manusia. Udah, kok payah. amin. Kau amin lagi tuh. Kok kau bilang Yesus jadi Tuhan pula.
Apa yang diciptakannya? Itu adalah misi Allah untuk Misi menyelamatkan umat apa? manusia. Misi Allah mana? Ini misi Paulus bersama iblis laknatullah. Biar kau tahu. Masa iblis kau bilang Allah apa yang di surga? Dikuduskan namamu. Enggak bisa kau kuduskan nama yang sudah dikutuk Allah. Biar kau tahu. Kau membuat Tuhan-Tuhan tandingan macam itu. Enggak ada apa-apanya itu. Kami ngerti apa yang kau maksud. Tuhan tandingan itu. Bertanduk 7 bermata 7 itu. Wahyu 5 nomor 6 itu. Jadi dialah yang merasuki si Paulus dan si Yudas. Untuk supaya makanya kalau ditanya siapa Tuhanmu? Roh, kau bilang. Roh dengan Allah itu berbeda. Allah menciptakan roh. Allah adalah pemilik roh. Makanya kalau manusia meninggal dunia, rohnya kembali kepada yang punya, kepada Allah. Begitu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Begitu. Aduh, susah mengajari kalian ini memang. Karena dirusak akal kalian. Karena Belanda ini tujuan dia mengajarkan Kristen ini di daerah jajahannya. Supaya bodoh dan adu domba. Nah, itulah itu. Terbukti kan? Gini. Coba kau baca yang paling bawah di sini, ya kan? Di sini. Pernyataan Yesus ini bagaimanapun juga tidak mengajar bahwa orang percaya harus menganggap dirinya Allah. Justru sebaliknya, mereka yang mengatakan dirinya Allah akan dihukum Allah. Berarti yang mengatakan Yesus itu Allah akan dihukum. Ya. Lanjut. Siap. Aku istirahat dulu. Semua. Jadi gitulah. Assalamualaikum. Kau baca dulu Alkitabmu sesungguhnya. Semuanya juga lanjut dulu ya. Aku istirahat dulu besok jam 3. Mau suruh saya baca ayatnya? Lanjut bang. Maaf lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu nggak paham itu Bang Ferdandus itu. Nggak layani susah itu. Itu bahasa Arab loh. Iya. Begitulah ya. Ketinggalan informasi nih si Franciscus ini ketemu. Iya, Pran Tuhan kau ada berapa, Pran? Ya, Tuhan satu. kau ada. Jadi yang satu. Oke, satu kau bilang. Jadi yang menjadi firman itu siapa? Menjadi daging itu siapa? Firman Allah. Iya, betul. Kan satu kau bilang. Ini siapa yang noise ini? Bang Banspati ya? Oke. Jadi Pran, yang menjelma menjadi firman itu siapa Pak? Tuhan. Firman Allah. Iya, berarti Tuhan itu Tuhan. Makanya ada di Yohanes bab 1 ayat 1. Iya, betul. Saya bacakan firman-Nya. Sudah paham kami, sudah paham itu. Saya bacakan firman-Nya. Saya tidak pegang Alkitab, saya cuma membacakan seingat saya saja. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya. Datang ke dunia dan menjadi manusia. Dan firman itu adalah Allah. Betul. Nah, berarti firman ini sudah menjadi Allah gitu. Firman menjadi manusia. Atau Allah ini menjadi firman, cumana Allah menjadi manusia. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, kemudian orang aja memangnya. Firman diutus ke dunia dan menjadi Siapa manusia. yang mengutus? Siapa yang mengutus? Ya, Allah. Enggak ada tertulis mengutus di situ firman. Jadi Allah mengutus Yesus, sementara Yesus itu sendiri Allah. Cumananya kau ini? Ya, Yesus itu kan firman Allah. Oh, jadi dia mengutus dia gitu. Iya, betul. Betul, katanya pula itu. Franciscus mengutus Franciscus. Kalau manusia tidak bisa dibilang begitu. Kalau Allah punya maha kekuasaan. Ini lagu gabrul ajaran kau ini, gabrul. Ngerti kau gabrul? Iya, yang pembodohan. lagi Allah berarti. Pembodohan itu, pembodohan namanya itu, pembodohan.
Allah itu maha kuasa. Jadi kita tidak bisa bandingkan dengan manusia. Kalau ada kontolnya gitu bukan Tuhan itu. Kalau kau bilang dia tidak Tuhan, kau nantang dia. Itu Iya, aja. kalau iya nantang memang nabi utusan dibilang. Ya silakan kau nantang dia. Kau doa Tuhan Iya. Yesus. Saya Yang nantang disunat kau. apanya? Siapa yang berani menyunat Tuhan? Udah, kamu nantang dia aja. Siapa yang berani menyunat Tuhan? Jawab. Ya nantang. Oh Yesus pernah datang Yesus pernah datang ke dunia. Tolong, saya akan sembah dia sehari itu 100 kali. Bilangin sama Yesus, saya punya utang 5 miliar. Tolong, jangan usah deh tebus dosa saya, tebus saja utang saya 5 miliar. Kalau dia ada, dengerin dulu. Dosa saya itu lebih tinggi daripada utang saya. Seharusnya Kristen itu pada saat Tuhannya itu jadi manusia, dia seharusnya nggak perlu lagi bawa cangkul, nggak perlu lagi bawa pulpen, nggak perlu lagi bawa buku. Ya, seharusnya dia hidupnya tenang karena Tuhannya turun ke muka bumi. Ini Tuhannya turun ke muka bumi, lu susah-susah juga. Tuhan lu ngapain turun ke muka bumi? Ngapain? Ngajarin manusia. Buktinya orang Yahudi nggak ada yang masuk Kristen. Hah? Nggak semuanya orang Yahudi, satu Yahudi itu Kristen. Percuma Tuhan lu turun, ngapain jalan-jalan? Pakai otak. Kalau Yesus itu pernah turun ke muka bumi, seharusnya saat Nazaret itu, seluruh dunia ciptaan dia, menyembah dia menjadi Tuhan. Buktinya apa? Coba aku tanya. Di Nazaret tempat lahir dia, nggak ada orang yang menyembah jadi dia Tuhan. Nggak ada orang Yahudi itu menyembah dia Tuhan. Cuma lu aja, kaum dari Herodian, penyembah pada ajaran Zeus. Tuh, pakai logika deh, pakai otak ngomong sama saya. Coba kamu pikir. Enggak, sebentar Bang. Kalau kamu menyatakan Yesus itu turun ke muka bumi untuk merendahkan dirinya, aku tanya sama kamu, secara matematika, mungkin nggak plus itu dengan min itu sama? Mungkin nggak Bang Sera itu ganteng tapi jelek? Mungkin nggak si Gema ini maha kuat, maha lemah? Nah, si Gema ini maha kuat loh, tapi dia lemah. Ada nggak begitu? Kalau ajaran kamu berkembang di Indonesia, semua manusia jadi idiot, tau gak? Paham kamu sekarang? Tuhan mengajarkan ke dunia ini untuk mengajarkan manusia itu lebih cerdas, bukan menjadikan orang goblok. Coba sekarang saya bilang, Fransiskus itu ganteng, tapi giginya somplak. Ganteng apa somplak gigi kamu? Pakai otak. Tuhan itu turun, itu mengajar yang benar buat manusia, supaya jangan kelakuannya itu binatang. Coba kamu pikir pakai otak gitu loh. Tuhan kamu datang ke dunia itu untuk dihancurkan. Sedangkan Yesus kamu itu bisa mengobati, bisa menyembuhkan, bisa memberikan taubat kepada manusia. Tapi ngapain dia? Terus katanya, dengan turunnya darahnya ke muka bumi untuk menebus dosa. Sekarang gue tanya, waktu Yesus lahir ke muka bumi, dia lewat mana? Ari-ari kemanain? Ingat, firman itu telah menjadi daging. Daging ari-ari kemana? Darahnya waktu lahir kemana? Waktu disunat titiknya itu berdarah nggak? Darahnya udah tumpah darah ke muka bumi. Kenapa dia mesti dibunuh juga? Ayo. Pakai otak. Ajaran kamu tuh pakai otak. Kalau kamu pakai otak, ngebuka diri kamu, kamu akan ketawa ngeliat ajaran kamu sebenarnya. Ajaran ngada-ngadain, akal-akalan. Berusaha untuk menyesatkan bangsa Indonesia ini untuk menyembah suatu ajaran dongeng yang Tuhan mati di kayu salib. Tuhan mati, bro. Tuhan mati. Di dunia ini nggak ada Tuhan yang mati kecuali Kristus. Bentar, satu lagi. Di dunia ini, agama yang paling kejam adalah agama Kristen. Kenapa? Karena dia membunuh Tuhan. Sekarang gue tanya, Hitler biadab nggak? Hitler biadab nggak? Biadab. Karena manusia membunuh manusia. Sekarang kalau ada manusia membunuh Tuhan, apa gelarnya? Gelarnya apa? Kalau manusia membunuh manusia itu biadab seperti Hitler. Sekarang kalau ada manusia membunuh Tuhan, disebut apa? Jawab. Putin Rusia, ada manusia membunuh manusia. Sekarang kalau ada manusia membunuh Tuhan, jawab. Jawab. Putin Rusia, kamu bodoh. Jawab. Tuhan manusia membunuh manusia disebut biadab kayak Hitler. Putin Rusia, kamu sekarang bodoh. kalau ada manusia membunuh Tuhan disebut apa? Hah? Begini. Kalau Yesus mau saja dia tidak bisa disalibkan.
Kenapa dia nggak jadi iblis aja sekalian? Karena dosa itu semuanya itu perbuatan iblis. Kamunya Kenapa yang Tuhan nggak jadi iblis aja? Nebus dosanya iblis. engkau yang Karena iblis. Tuhan Maha Kuasa. Gimana sih bego banget jadi orang? Yesus itu berdosa, Adam itu berdosa karena gangguan Kau yang iblis. bego. Kenapa lu mau aja menebus dosanya si Adam, Ya, makanya- padahal yang kelakuannya itu iblis. Seharusnya Tuhan lu yang bego itu seharusnya jadi iblis. Dan emang Tuhan lu jadi iblis. Karena Bapak lu Kalau kalau dia tidak menebus, di ayat lu nggak ada di kalau Al-Quran dia tidak nyatakan menebus, orang itu manusia iblis. tidak Di akan kitab lu disurga. ada di Yohanes 8:44 tuh bapak lu tuh iblis. Abang Yohanes Franciscus, 8:44 tuh baca. Abang Franciscus, jangan dengar orang kayak gitu, itu iblis semua. Yohanes 8:44 tuh iblis. Amin, Bapak lu amin. iblis. Saudaraku. Abang Pakai Franciscus, otak deh, pakai otak. Ngomong jangan usah saudara-saudara. Kita bicara sekarang diskusi pakai otak. Abang Semua Franciscus, data-data itu ada di ayat lo. Ada di Bible lo. Lu boleh ngumpulin di sini beberapa pendeta yang lain. Saya tidak usah bawa pendeta, saya sendiri aja. Sama saudara Wih, saya kalau ada situ. Nah, udah, Open kamera. Apa open kamera? Pokoknya dibuka toh. Ini kok nggak bisa open kamera. Ya, kau memang belum bisa buka kamera. Makanya mau lihat wajah. Ya, wajah kau buka. Kan kau suruh orang. Nggak- Kau dulu buka. Nggak bisa. Ya udah, nggak usah makanya. Nggak ada. Ah, ya udah tadi itu. Nah, jadi kenapa? Oh, ini. Apalah harus Yesus itu disalib? Tanya sama kau. Nggak. Terbuka ya? Haleluya. Haleluya, mantap. Terbuka. Haleluya. Amin. Bagaimana saudaraku? Saya makan siri pinang supaya jangan ngantuk. Jadi begitu penjelasan agama Kristen itu. Pengikut Kristus sejati. Firman Allah yang menjadi manusia. Dan firman itu adalah Allah. Itu tapi kan dia belum mengetahui bang, belum ada pengetahuan. Pengetahuan apa bang? Iya tentang baik dan buruk. Tuh, awalnya tuh Adam dan Hawa hanya tahu yang baik bang. Jadi alim ulama bang? Mestinya begitu ya, kenapa? Ya, padahal logika dasarnya, kalau pandangan Adam dan Hawa itu segala hal itu baik, makan buah pengetahuan itu pun harusnya hal yang baik di pandangan mereka tuh. Itulah iblis yang bilang begitu bang. Oh, enggak, Itu- Alfi yang barusan bilang bang, Alfi bukan iblis. Iya, maksudnya Baru di Bible bang, di Alkitab itu iblis yang mengatakan itu bang. Nih bang, ayat 6 ya kalau di Alkitab ya bang, Kejadian 2 ayat 16 saya bacain. Iblis bego-begoin Adam gitu maksudnya. Iya, iblis itu bisa menipu Adam karena kecerobohan Tuhan. Tadi sepakat loh bang. Itu sepakat dong. Tadi sepakat, masa sekarang nggak sepakat? Enggak, saya Oh, bukan enggak. sepakat bang, saya bilang saya nangkap maksud abang, ngerti gitu. Ya kan Eh, berbeda kalau boleh bang. kalau nggak sepakat, nah itu harusnya digugat gitu bang. Harusnya kalau nggak sepakat kan kita diskusi. Betul bang. Nah, gugatan Iya. bang saya tunggu nggak ada. Ayat 16 bang, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, maksudnya kepada Adam dan Hawa. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi udah disosialisasikan bang, tentang jannah itu. Adam udah dikasih tahu. Tapi pohon kuldi itu jangan dimakan buahnya. Tapi si iblis datang. Si iblis bilangnya lain. Bilangnya ya kamu makan itu akan seperti Tuhan, tahu yang baik dan yang jahat. Kan bohong iblis itu. Jahat kali dia itu. Loh. Jadinya iblis dihukum. Nggak bohong bang, dia jujur kan?
Bohong bang. Jujur dia nggak bohong. Di mana bohongnya coba? Iblis itu kan bapak segala dusta bang. Ya dari pernyataan iblis yang tadi itu gimana? Dia Di mana memplesetkan bang. potongan? Oh, memplesetkan itu bukan berarti bohong bang. Ini bang, saya kasih lihat ya. Ya coba mana di kisah itu bang ya, jangan kisah yang lain. Kisah itu kesalahan iblis di mana? Ini Kejadian 2 ayat 18 ya. Kejadian